warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofana Turiza dari kelas 11 MIA 2 SMA Anuriah Bumi Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang Cina berontak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang materi orang-orang Cina berontak. Oke, poin yang pertama, kita akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang detailnya. Sejak abad ke-5, orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, dan mereka menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Namun, ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina yang keadaan mereka adalah miskin, dan mereka memanfaatkan kota Batavia yang menjadi daya tarik tersebut untuk mengadu nasib di kota tersebut. Orang-orang Cina datang ke Jawa itu, tidak semuanya orang Cina itu memiliki modal yang banyak. Bahkan, banyak di antara mereka adalah golongan-golongan orang miskin. Lalu kemudian di kota Batavia, mereka mengadu nasib dengan menjadi pengemis dan bahkan ada yang menjadi pencuri. Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Karena apa? Orang-orang Cina tersebut melakukan atau mengadu nasib di kota Batavia tersebut dengan menjadi pengemis. Pengemis itu biasanya ada di jalan-jalan. Jadi mereka mengemis itu di bagian-bagian jalan dan bahkan ada yang menjadi pencuri. Dan mengakibatkan kota Batavia tersebut tidak nyaman dan tidak aman. Akhirnya berhubung karena pekerjaan orang-orang Cina tersebut tidak baik di kota Batavia, akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran dari orang-orang Cina tersebut. Untuk membatasi kedatangan orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin terjadi penyelenggaraan dengan membayar lebih mahal dari 1 ringgitnya. Berarti ini, untuk mengatasi kedatangan orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia itu harus memiliki izin bermukim yang disebut dengan surat pos. Yang ketiga, apabila tidak memiliki surat izin tersebut, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, atau dikerjakan di kebun pala milik VOC tersebut. Atau bahkan VOC memutuskan untuk mengembalikan orang Cina ke daerahnya. Yang keempat, mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapat surat izin itu yang resmi, yaitu 2 ringgit. Jadi, apabila mereka tidak mempercepat atau membuat surat izin tersebut dalam waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin yang itu, berarti mereka akan segera dibuang atau dikembalikan ke Cina juga bisa. Dari peraturan tersebut atau keputusan dari VOC, mereka banyak yang melarikan diri keluar kota karena mereka itu bukan hanya berindividu tapi membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa tersebut adalah gerakan-gerakan orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan perlawanan orang-orang Cina. Dalam melakukan perlawanan orang-orang Cina ini mendapat
bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga memakan banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tertara dan persenjataannya, sehingga orang-orang Cina memberontak demi satu dapat dipadamkan dan diselesaikan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai resah dan akhirnya mereka melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Raja Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah banyak barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini juga telah mendorong VOC untuk melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki satu persatu rumah dari orang Cina, dan kemudian para serdadu VOC melakukan pembunuhan terhadapnya yang ditemukan di setiap rumah. Ada beberapa orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri. Kemudian mereka melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Pulau Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal dari orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri yaitu Oi Panko, atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sepanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menimbulkan kekacauan yang sangat luas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa.